Hai, shalom semua. Gimana kabarnya? Ya, kita akan berada di program Disciples lagi kali ini. Nah, dengan tema baru yang akan saya bawakan mengenai masa penantian, ya kan. Sebenarnya ketika mendapatkan tema ini tuh secara tidak sengaja, dan saya pun akhirnya mencari tahu ini tuh masa apa sih gitu kan. Karena kan ketika ada di mobil, ketika ada di jalan, ketika ada di rumah, terus menerus ada lagu kan, masa penantian, masa paling indah, ya kan. Nah, itu terus ketemu dengan lagu itu. Akhirnya ya sudahlah, kita nyari tema kan untuk Disciples ini selanjutnya apa. Akhirnya kita masuklah ke masa penantian ini. Nah, kita semua mengalami masa ini. Bahkan saat ini pun saya percaya masing-masing setiap kita yang mendengarkan sedang ada di fase masa penantian ini. Semua sih dalam kehidupan kita. Nah, secara dalam kita akan mengupas sebelum kita belajar dari kehidupan tokoh Alkitab ini, kehidupan tokoh Alkitab itu. Saya akan masuk dulu bahwa di masa penantian ini itu ada 3 hal yang kita lalui, ya, yang perlu kita perhatikan, yaitu ada yang namanya bahwa permulaan dari kenapa kita bisa dalam masa penantian ini bermula dari adanya sebuah keinginan, berlanjut dengan sebuah mimpi, dan akhirnya muncullah sebuah harapan, ya kan? Nah, kita akan melihat bahwa keinginan itu apa sih? Kalau kita mau menyandingkan keinginan dengan mimpi, kita bisa tahu bahwa keinginan itu ya jangka pendeknya kita deh. Keinginan yang bahkan aku pengen nih siang ini makan ini gitu kan. Aku pengen nih pergi ke sini, ya kan. Aku mau nyari ini. Yang saya gambarkan bahwa keinginan itu adalah jangka pendek. Bahkan sesuatu yang sebenarnya kita bisa beli, sesuatu yang kita bisa peroleh, sesuatu yang bisa kita tuju saat ini. Tetapi ketika kita masuk dengan yang namanya mimpi, itu adalah sesuatu hal yang lebih besar dari sekedar sesuatu yang bisa kita capai dengan cepat. Jadi mimpi itu adalah gambaran besar yang ingin kita capai, sampai kita bawa, wah mimpiku ini seperti ini. Saking pengennya sampai terbawa dalam mimpi kita. Tidak mudah untuk dicapai, tetapi step by step-nya kita akan menuju pada mimpi kita itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai harapan. Harapan itu apa sih? Keinginan kita, keyakinan kita, doa yang kita panjatkan, ya. Doa yang terus-menerus kita doakan, minta ke Tuhan supaya sampai hal tersebut itu terwujud di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 poin ini yang akan kita pelajari di sesi pertama ini sebelum masuk ke tokoh, ya kan. Kita akan mengupas dulu bahwa Alkitab itu berbicara tentang apa sih mengenai 3 poin ini gitu. Kita buka sama-sama di poin keinginan di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ketika kita membaca ayat ini, satu hal yang muncul di hati saya, enggak tahu teman-teman ya, cuma satu hal yang muncul di hati saya bahwa, wah berarti kita itu enggak boleh punya keinginan dong. Kok seakan-akan ketika membaca ayat ini, ketika kita punya keinginan, kita sama dengan dunia. Ketika kita punya keinginan, kita tenggelam di dalam dunia, keangkuhan, segala macam tadi yang sudah dibacakan. Masa enggak boleh punya keinginan? Kita sering mendengar bahwa
Bermimpilah yang tinggi ya kan, milikilah keinginan yang luar biasa ke depan supaya kita itu dalam bekerja, dalam melakukan segala apapun itu giat. Karena kita ada sesuatu yang mau kita capai. Nah, ketika membaca ayat ini entah kenapa saya lebih menitik beratkan pada yang ada di ayat ke-16. Kita buka sama-sama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dikatakan bahwa, loh punya keinginan itu enggak apa-apa. Cuman jangan terjebak dengan keinginan yang ada di dalam dunia ini. Teman-teman, kalau kita nuruti pengennya kita, itu tuh tidak ada batasnya. Benar ya? Ambil contoh deh, ketika kita jalan, apalagi cewek-cewek ini ya, ketika kita jalan ke mall deh, waktu berangkat, nggak punya planning untuk beli apa-apa, atau punya planning nih, oh aku lagi butuh celana, aku beli celana. Ketika sampai di tempatnya untuk beli celana, di tokonya, kita lihat, wah ada promo nih bajunya, murah, ya kan, diskon 50%, wah beli 2 bayar 1, ya kan, akhirnya nambah. Nah, kalau kitanya sendiri enggak ada patok, kitanya sendiri enggak ada batas, maka kita itu akan tenggelam dengan keinginan kita. Sama dengan yang tertulis di ayat ke-16 ini. Bahwa semua yang ada di dalam dunia dikatakan, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Berapa banyak dari kita ketika kita itu diperhadapkan dengan yang namanya keinginan. Aku lagi pengen ini. Berapa banyak dari kita pertanyaannya ya? Ini tertuju pada saya juga teman-teman. Tenang. Gitu. Bukan berarti, wah saya sudah benar gitu. Enggak. Berapa banyak dari kita ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keinginan, kita datang ke Tuhan dulu, kita doa dulu. Jangan ngomong beli bajunya gitu. Jangan ngomong beli celananya. Bukan perkara besar atau kecil yang mau kita beli. Tetapi berapa banyak dari kita ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi masalah keuangan, kita mau mengeluarkan budget tertentu, kita itu datang ke Tuhan dulu, kita doa, Tuhan boleh enggak ya? Pas enggak ya? Atau karena kita punya uang lebih, karena kita punya uang lumayan, ya kan? Ya sudahlah, beli aja, punya uang, ya kan? Beli aja, beli. Wah, diskon, beli, semua dibeli. Tanpa kita tahu batasnya. Ada sebuah kalimat yang mungkin klise, yang mungkin sudah sering kita dengar bahwa ketika kita menginginkan dunia, kita akan tenggelam di dalam dunia itu. Kita tenggelam di dalam dunia itu dan kita pun akan kehilangan Tuhan. Tetapi ketika kita itu mencari Tuhan, kita menginginkan Tuhan, maka kita memperoleh yang namanya dunia itu. Tanpa harus kehilangan Tuhan. Tetapi permasalahannya adalah kitanya sendiri yang harus punya patok. Kitanya sendiri yang harus punya batas. Kita tahu batas kita tahu patok kita tahu kekuatan kita itu segini, dan kita pun tahu, boleh enggak ya aku mengerjakan hal ini dan hal itu. Nah, itu semua tergambar jelas yang saya jabarkan itu bahwa di ayat ke-15, kita buka sama-sama di ayat ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika kita mengasihi dunia lebih, ketika kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, maka ini enggak ada ngomong ya ndaknya loh ya.
Maksudnya yang zona abu-abunya itu enggak ada gitu. Jadi ketika kamu mengasihi dunia, kamu lebih mengasihi hartamu, kamu lebih mengasihi apalagi hal-hal di sekitar kita. Mengasihi anak mungkin, mengasihi pasangan kita. Loh, itu bagian dari dunia kan. Dikatakan bahwa kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tetapi ketika kita mengasihi Bapak kita, maka kasih kita pun akan terpancar kepada yang ada di dunia kita ini. Orang-orang di sekitar kita ini. Karena apa? Kita meletakkan Tuhan itu yang utama. Ada satu ketika, kalau saya menggambarkan dengan sederhana ya teman-teman. Bagaimana seseorang itu tidak menganggap bahwa apa yang dia peroleh dari Tuhan, jadi kalau ada sesuatu dengan apa yang sedang dia pegang ini, dia pun akan dengan santai mengatakan, oh ya enggak apa-apa, ini kan barangnya Tuhan. Ada satu peristiwa saat saya kerja, tempat saya kerja dulu, seorang teman ini baru beli mobil, teman-teman. Baru beli mobil, terus habis itu tidak sengaja mobilnya ini keserempet orang belakangnya. Baru ini keserempet orang belakangnya. Dan orang ini dengan gampangnya ngomong, hah, serempet? Ya wis, enggak apa-apa wis. Nah, coba bayangkan kalau itu ada di posisi kita ya. Itu ada di posisi kita. Kita baru beli mobil baru, terus mobil kita diserempet orang, teman-teman. Apa yang akan kita lakukan? Kita marah. Yang pasti awal kita pasti marah ya. Tapi orang ini bisa dengan santainya loh. Oh ya sudahlah, wis diserempet media Pak no, ya nanti dibaiki. Dengan santainya. Cuma satu hal saya belajar dari orang ini, jangan ngangkat mengenai, wah berarti dia itu enggak bertanggung jawab dong dengan berkat yang sudah Tuhan kasih. Tapi saya mau melihat sudut pandang yang berbeda bahwa dia tahu berkat itu datang dari Tuhan. Nah, dan dia enggak mau bahwa berkat ini itu memberikan dampak yang buruk. Kenapa saya katakan dampak yang buruk? Ya, nanti responnya itu akan menjadi salah. Ketika dia marah-marah, dia lebih sayang kepada mobilnya. Ya apa sih aku gini-gini. Lebih sayang kepada hartanya. Dibandingkan ketika Tuhan ngomong sudah ampuni, kasihi, ya kan. Bahkan ketika sedang ada di posisi nubruk itu, Tuhan nyuruh untuk ngasih uang kepada orang yang nubruk. Naik motor kan. Kurang hati-hati ya kan. Dia yang cedera. Masih harus ngasih duit ke orang itu. Nah, kita ini ada di posisi mana nih gitu loh. Apakah kita itu lebih memperhatikan dunia itu, lebih memperhatikan berkat yang Tuhan kasih, atau kita memperhatikan bahwa kepada si pemberi berkat itu, oh Tuhan yang ngasih kok gitu. Kita sudah hati-hati, tapi masih aja ditobrok, masih aja diserondol dari belakang ya kan. Loh kalau marah, kita marah. Tetapi hati-hati untuk mengeluarkan respon kita ini. Karena dikatakan bahwa jika kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang itu. Ada lagi sebuah kesaksian, teman-teman. Ketika saya masuk dalam sebuah pelayanan, saya melihat banyak sekali orang ya kan, jenis manusia ya kan. Baik tidak baiknya kita itu bisa melihat sesama kita, sekeliling kita, juga kita bisa menerima yang baik, menerima yang buruknya dan kita buang, atau menerima yang baik dan kita belajar dari itu gitu. Nah, ada satu peristiwa seorang pasutri nih gitu, mengikuti sebuah pelayanan. Nah, saat mereka melayani, kita tahu sendiri ketika akhir tahun itu kan masa padat
jadwal pelayanan, benar ya, ada Natal, ada Tahun Baru, ada ibadah tutup tahun, ya, ada ibadah awal tahun, ya kan. Itu masa-masa yang padat. Nah, tanpa orang lain sadari bahwa di masa itu, di akhir tahun itu, anak dari Pak Sutri ini itu berulang tahun, teman-teman. Pas di tanggal tutup tahun, 31 Desember. Nggak ada yang tahu anak ini itu ulang tahun. Pak Sutri ini pun tidak menceritakan kepada Bapak Gembala, kepada orang-orang di sekelilingnya, itu enggak. Jadi ketika ada tugas untuk melayani, mereka berangkat. Berjalan beberapa tahun, selalu seperti itu. Enggak pernah bersama dengan anaknya. Lalu ngomong, sorry ya, kita ada pelayanan, gitu kan. Papa Mama ada pelayanan. Gak apa-apa ya, nanti setelah pelayanan, kita ngerayain deh gitu kan. Oh makan di ngajak makan keluarga. Nggak ada yang tahu hal tersebut. Sampai satu titik ketika kita kumpul, kita ngobrol, sampai satu titik akhirnya kebuka. Tuh, ternyata anaknya ini selalu berulang tahun di tanggal 31 Desember ketika di jadwal pelayanan. Gitu. Nah, hal seperti itu yang kalau orang mau mengambil sudut negatifnya, makanya ketika mempelajari sebuah hal, melihat segala hal, pandanglah dari segala sudut. Kalau kita mau ngomong jeleknya, ya apa sih kok melani pelayanan daripada ulang tahun anaknya. Tetapi ketika kita terjun dalam pelayanan, hati kita ini tahu, kita itu harus berangkat atau enggak, teman-teman. Benar ya, teman-teman yang melayani, kita tahu, oh aku tuh harus berangkat atau kita itu harus di rumah menemani anak ulang tahun. Nah, hal tersebut yang disampaikan, hal tersebut juga yang digambarkan melalui kehidupan Pak Sutri ini bahwa, oh enggak deh, ini memang waktuku untuk melayani. Nanti saat yang lain pasti ada waktu ketika aku tuh bisa kumpul bersama anak-anakku. Nah, kalau kita mau menarik hal negatifnya, yang tadi saya katakan. Tetapi ketika kita mau menarik hal positifnya, kita akan ngomong luar biasa ya Pak Sutri. Anaknya sedang ulang tahun loh. Dibelani loh pelayanan dulu. Nah, kalau kita mau narik lagi ya kan, hal yang lain, sudut pandang yang lain, apa artinya sebuah ulang tahun sih? Itu hanya sebuah tanggal. Kan kita bisa rayakan di hari yang lain. Benar ya teman-teman? Banyak sekali sudut angle yang bisa kita lihat. Tetapi yang menjadi gambaran kita, yang menjadi catatan Tuhan adalah hati kita ini. Kita mau sibuk pelayanan, kita mau sibuk ngurusi hil dan hal. Tetapi kalau hati kita ini tidak ke Tuhan, hati kita ini tidak sepenuh-penuhnya kita serahkan untuk mengerjakan hal tersebut, itu tuh tidak ada gunanya. Nah, itu yang saya gambarkan bahwa apa sih keinginan itu gitu loh. Bahwa sah-sah saja buat kita itu memiliki sebuah keinginan. Sangat sah. Tetapi kita harus tahu patok. Kita harus tahu batasnya. Keinginan kita. Karena kalau kita nuruti semua, kita brol aja semua. Tidak ada batas. Kita akan menggapai setinggi-tingginya. Sedangkan kita tahu di atas langit masih ada langit. Ya kan? Kelihatannya langit ini pendek gitu. Tapi ketika kita mau menggapai tidak nyampe, kita akan terus naik. Dan kita lupa untuk turun. Kita lupa bahwa kita bisa sampai saat ini yang ngasih semuanya itu siapa. Nah, yuk kita buka ayat selanjutnya di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya memperoleh ayat ini ketika mendengarkan sebuah khotbah, teman-teman. Dari sebuah pastor, seorang pastor menyatakan
dalam judul khotbahnya mungkin teman-teman pernah mendengarkan, ketika mengikuti Tuhan, janganlah kamu khawatir. Karena 99,9999999 dilanjutkan sendiri ya kan. Doa dan keinginanmu itu, doa dan keinginanku, dia katakan itu dijawab oleh Tuhan. Luar biasa ya. Kalau mendengarkan judul seperti itu kan kita happy banget gitu. Luar biasa, berarti setiap keinginanku itu akan dijawab loh sama Tuhan. Pasti. Karena apa? Blesetnya sedikit, cuma 0,0000000 ya, 1 gitu. Yang tidak dijawab. Nah, keinginan seperti apa? Nah, itu yang menjadi PR buat kita. Dikatakan di Filipi 4 ayat 6 bahwa hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga, ya kan? Jangan khawatir deh. Setiap keinginanmu itu Tuhan kasih kok. Dengan presentase yang dikasih oleh seorang hamba Tuhan ini gitu. 99,99999 itu dikasih sama Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kita sering tertinggal, kita tampilkan ayatnya sekali lagi. Kita sering tertinggal dengan kata-kata, 2 kata terakhir. Apa itu? Ucapan syukur. Loh, gimana mau mengucap syukur orang keinginannya belum terwujud, ya kan? Jadi seringkali kita ngomong bahwa aku sudah menyatakan segala keinginanku kepada Tuhan. Aku sudah doa, aku sudah memohon-mohon sama Tuhan supaya doaku ini dijawab, keinginanku ini tercapai. Tetapi kita lupa bahwa ada 2 kata ini lagi, yaitu dengan ucapan syukur. Berapa banyak dari kita ketika kita belum mendapatkan, kita mengucap syukur dengan keadaan kita yang saat ini loh, yang kita jalani ini. Kalau kita masih bisa pakai baju, kita masih bisa makan, ya kan? Walaupun lauknya itu tidak lauk yang wah, ya kan? Mungkin kita cuma makan sama kerupuk, ikan asin, ya kan? Sama sambel, sama pete, ya kan? Pete mahal tapi sekarang gitu kan. Tapi hal yang sederhana aja, kita tidak bisa mengucap syukur. Bagaimana ketika kita memperoleh hal yang besar? Nah, itu kenapa ada kata-kata bahwa nyatakan dalam doa dan permohonan, jangan lupa teman-teman, dengan ucapan syukur. Apapun keadaan kita. Karena hal paling sederhana ketika kita bernafas, ketika kita bisa nafas itu loh, itu hal yang luar biasa. Teman-teman pernah lihat orang sesak nafas nggak? Saya pernah, dan saya ikut sesak nafas juga gitu. Untuk ngambil udara oksigen aja dia itu setengah mati, teman-teman. Sampai gitu. Jadi kita yang lihat itu sampai ikut sesak nafas. Itu terjadi pada kakek saya, ya kan? Itu terjadi pada kakek dari suami, ya, yang saya lihat ini gitu. Bagaimana untuk bernafas aja susah, perokok berat, ya kan? Nah, makanya bapak-bapak yang merokok atau ibu-ibu mungkin yang merokok, beberapa kali ketika, wah ini sedikit menyimpang, melenceng sedikit. Saya ketika ngobrol sama seorang perokok, cewek, aku ngomong gini, gak apa-apa ta mbak ngerokok. Hati-hati loh, kasihan paru-parunya, ya kan. Kasihan juga sekelilingnya, gitu. Anaknya masih kecil. Enggak apa-apa kok. Aku loh sudah tes. Semua sehat, ya kan. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi bagaimana seseorang itu menganggap bahwa jelas-jelas memasukkan sesuatu yang asing di dalam tubuh kita. Itu jelas-jelas pasti merusak di dalamnya kita. Berarti sebenarnya itu tinggal tunggu waktu. Banyak contoh-contoh orang yang merokok itu bagaimana kehidupannya gitu. Ada yang dibolongi, ada yang sesak nafas sampai enggak ada loh teman-teman.
itu kakek saya gitu. Wah, perokoknya luar biasa. Terus kakek dari suami juga perokoknya luar biasa. Kalau wis sesak nafas sampai ngik-ngik gitu. Tapi bagi seseorang yang ada di dunia itu, wah itu hal yang sepele. Enggak kok, aku cek sudah ronsen segala macam, aku sehat kok. Ya puji Tuhan kalau begitu. Ya jadi dilanjutkan saja, enggak apa-apa ya kan. Tapi yang mau saya gambarkan teman-teman bahwa kembali ke ayat Filipi 4 ayat 6 bahwa sering kali kita itu lupa untuk mengucap syukur dengan keberadaan kita saat ini. Ketika kita masih bernafas, ketika sekeliling kita mungkin tidak bisa sama dengan orang lain. Wah, yang selalu jalan-jalan, wah ngajak anaknya keluar kota, keluar negeri mungkin ya kan. Wah, makan di mall mungkin jadwalnya tidak bisa setiap bulan ya kan. Harus terjadwal semua gitu. Wah, kalau lihat hidupnya kok enak ya, tiap hari makan enak, pesen aja ya kan. Kalau yang di sini itu harus ngitung ya kan. Belanjaku berapa sehari, kamu dapat gaji berapa, dibagi 30 hari. Nah, ketemunya itu untuk belanja ya kan, plus-plus yang lain ada yang dibuat nabung. Berarti kita masih hidup, teman-teman. Berarti kita masih mengelola itu semua. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur bagaimanapun keadaan kita. Di masa penantian ini, Tuhan tahu keinginan kita. Tuhan tahu pengennya seperti apa. Tapi jangan lupa ketika kita berdoa, dalam doa dan permohonan kita harus disertai dengan ucapan syukur. Saya mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan yang tadi saya ceritakan bahwa bagaimana dia menggambarkan, wah 99,99%-nya itu Tuhan kasih dalam kehidupan dia. Kalau mendengarkan khotbah itu kan happy banget gitu. Nah, kita bisa nyampe itu enggak? Kita bisa mengalami itu enggak? Loh ya sangat bisa teman-teman. Ketika kita juga menghidupi. Menghidupi apa? Firman yang kita baca ini loh. Bahkan ketika mendengarkan firman itu pun menegur di dalam diri saya, oh ya Tuhan, berarti hidupku ini acak-acakan sekali gitu. Karena hari-hari ini saya sedang dikoreksi masalah itu, teman-teman. Kehidupan yang acak-acakan. Seakan-akan memperhatikan anak, seakan-akan memperhatikan rumah tangga. Tetapi apa yang muncul di permukaan, apa yang terlihat saat ini dengan mata ini bisa lihat bahwa, wah hidupku itu kacau ya ternyata gitu. Nah, lewat khotbah hamba Tuhan, lewat teguran-teguran yang masuk dalam hidup kita, kita bisa belajar. Bahkan saya pun ketika sebelum ini tadi pagi, dan ini pagi sekali ya ketika ditayangkan, saya mendengarkan khotbah ini, saya tahu bahwa ada batasnya. Ketika kita punya keinginan, hamba Tuhan ini menyampaikan, aku tuh pengen pergi ke luar negeri. Mak Bedunduk ada yang nelpon untuk nawari pelayanan di luar negeri. Mumpung di luar negeri nih ya kan, yang lama ya kan, kita shopping, wah kita kumpul-kumpul ada temen di sana ya kan, masa cuma 2 hari pester ya kan, nambahlah mumpung lagi di luar negeri nih, oh enggak bisa, besok saya ada pelayanan. Nah dia tidak lupa, yang mengirimnya dia ke sana siapa, yang mengundang ya kan, sebelum kita ngomong yang ngundang tuan rumahnya sana, tapi kan ada Tuhan yang memberikan undangan pelayanan itu. Nah, dia tidak melupakan itu, bahwa setelah melayani di sana, dia harus cepat kembali untuk melayani. Jadwalnya sudah ada selanjutnya. Hamba Tuhan sebesar itu bisa loh ngomong,
yang di sini, yang luar kota bukan luar negeri nih, yang luar kota, dioper dulu ya, nanti diwakilkan sama temanku, bisa nggak? Wah, sangat bisa dan banyak hamba Tuhan seperti itu kok. Berhalangan, jadi diwakilkan. Ada seperti itu. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Nah, yang kedua, ketika istrinya berdoa mengenai dia pengen punya suami hamba Tuhan ya kan. Tuhan jawab loh. Bagaimana luar biasanya Tuhan itu. Ketika aku pengen makan ini, dikirim loh, diajak loh makan. Spesial diajak untuk makan. Nah, kita mau nggak ngalami hal seperti itu? Kalau aku mau sekali Tuhan gitu kan. Ya kerjakan dulu bagian kita. Apa? Ya mohon, doa mohon dalam ucapan syukur. Bagaimana kita bisa memperoleh itu semua kalau kita itu tidak melandasi semua apa yang kita kerjakan dengan ucapan syukur. Jangan terus melihat ke atas, teman-teman. Tetapi banyak yang ada di bawah kita. Puji Tuhan ya, anakku itu sampai titik sekarang tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan ya, 4 tahun berjalan sendiri, pekerjaan masih bisa jalan. Pontang-panting masih bisa jalan. Di tengah keruwetan, keterbatasan saya untuk mengelola sesuatu, masih bisa makan gitu. Nah, kita harus punya patok itu, seperti yang hamba Tuhan itu katakan, harus punya patok. Yang pertama, tadi saya katakan mengenai keinginan. Yang kedua, jangan lupa untuk mengucap syukur dalam keinginan kita, dalam permohonan kita, doa kita. Nah, kita lanjut. Tadi keinginan sudah, poin kedua adalah mimpi, teman-teman. Kita buka, wah kalau kita ngomong mimpi ini, kita pasti ingat dengan seorang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Ya kan? Kita buka sama-sama di Kejadian 37 ayat 5 sampai 11, agak panjang ya. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Teman-teman, kita tahu kisah Yusuf. Kita tahu juga akhir kehidupannya. Ketika kita membaca Alkitab, kita sudah tahu akhirnya. Gitu. Makanya kita akan dengan gampang ngomong, ketika kamu punya mimpi, percayai mimpi itu, ya kan? Nah, tetapi posisinya Yusuf ini kan tidak tahu endingnya itu seperti apa. Dia pun tidak tahu apa yang dia mimpikan itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Tetapi menjadi sebuah perjalanan iman, sebuah kepercayaan dia. Ketika dia berani menyatakan itu kepada saudara-saudaranya, berani bersaksi, berani mengungkapkan mimpinya, tanpa takut untuk akan dibenci oleh saudaranya. Dikatakan di ayat kelima,
Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, kita garis bawahi kata lebih benci lagi kepadanya. Berarti sebelum masuk ke mimpi ini, dia menceritakan mimpi ini. Yusuf harusnya sudah tahu posisinya dia itu tidak baik dengan saudara-saudaranya. Benar ya? Kenapa dia bisa ada di posisi seperti itu? Kita sudah tahulah kisah ini. Kenapa saudara-saudaranya ini membenci dia? Karena apa? Yusuf ini tuh sangat dikasihi oleh ayahnya dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Bahkan Yusuf ini dibuatkan jubah yang maha indah oleh ayahnya. Nah, yang membuat dia dibenci lagi, dia itu tukang lapor sama ayahnya. Kalau kakaknya itu sedang berbuat jahat, berbuat yang salah, dia ini tukang lapor ke ayahnya. Ini yang membuat Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf tahu posisinya dia ini dibenci oleh saudara-saudaranya dan dia menerima mimpi itu. Sebenarnya ketika dia tidak yakin dengan mimpi itu, dia tidak percaya, dia punya pilihan untuk menyimpan itu di dalam hatinya. Tetapi itu tidak dikerjakan oleh seorang Yusuf. Dia justru sedang ngumpul nih, ya kan, kakak-kakaknya, bapaknya. Dia ceritakan mimpinya itu. Wah, gimana tanggapannya? Ya sudah pastilah dia dimusuhi lebih lagi. Tapi yang kita baca ini di Kejadian 37 ayat 5 sampai 11 yang mau saya nyatakan adalah bahwa tidak banyak orang, bahkan tidak ada orang yang bisa mengerti mimpi kita. Bahkan, ojo ngayal ya kan. Wah, ojo tinggi-tinggi nanti jatuh sakit loh. Mimpinya ketinggian soalnya ya kan. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita itu dikasih mimpi sama Tuhan. Dan kita yakin untuk bergerak menuju ke sana. Jadi jangan pernah takut untuk disalahartikan. Si Yusuf ini kan disalahartikan sama saudara-saudaranya. Sama bapak ibunya termasuk. Tetapi yang menjadi aneh adalah ketika si bapaknya ini, ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Berarti ayah ini bisa nangkep bahwa yang dimimpikan oleh Yusuf ini memang sebuah mimpi ilahi, bisa dikatakan. Kalau enggak perlu dong ditulis bahwa ayahnya itu menyimpan hal itu dalam hatinya. Namanya anak kesayangan. Selalu kalau bisa yang terbaik yang terjadi. Mendapatkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Benar ya? Nah, itu kenapa dalam ketidakpercayaan mereka, dalam ketidakpercayaannya si ayahnya ini, masa sih, tapi dia tetap menyimpan hal itu dalam hatinya. BBE ya, apa yang terjadi itu sesuai dengan mimpi anaknya ini. Maka dari itu ketika kita punya mimpi, tetaplah percaya dan peka ya kan teman-teman dengan setiap clue yang Tuhan kasih. Nah, Tuhan itu berjalan, Tuhan itu berhubungan dengan kita itu pribadi demi pribadi itu beda-beda teman-teman. Nggak bisa sama satu dengan yang lain. Cara Tuhan ngobrol sama Leni, cara Tuhan ngobrol dengan para pendengar saat ini itu berbeda-beda. Dan kita yang bisa tahu polanya itu seperti apa. Wah, kalau aku gerak gini Tuhan nggak seneng nih kayaknya. Wah, kalau aku lagi kosong gini, lagi bingung gini, wah ada sesuatu yang keliru ini kayaknya. Wah, Tuhan nggak seneng apa ya? Apa ya yang salah yang aku kerjakan? Jadi pola kita itu beda.
Tetapi ketika kita masuk dalam dimensinya Tuhan, ya kan, masuk dalam yang namanya mimpi, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Wah, ngomong apa nih? Wah, kerjaanmu jalan. Padahal kondisinya sekarang itu sedang sepi. Wah, untuk dapat orderan 1, 2 itu susah. Tapi Tuhan ngomong gitu loh, kerjaanku akan ramai. Kerjaanmu ramai. Kerjaanmu menghidupkan banyak orang, ya kan. Nah, kita mau mempercayai mana? Lebih baik mempercayai itu, ya kan? Daripada kita tenggelam dengan yang namanya dunia ini loh ngomong tentang ini di kerjaanku, ya kan? Jadi kita mau milih mana? Ketika hal yang baik datang menghampiri kita, perkataan atau apa, kita bisa mengaminkan itu. Dan kita mengambil sikap seperti ayahnya Yusuf ini, menyimpannya dalam hati. Tetapi ketika kita sudah yakin, wah ini benar suara dari Tuhan, kita bisa men-sharekan itu ke sekeliling kita. Nanti seperti ini loh perjalanannya. Karena apa? Tuhan menceritakan itu. Jadi jangan pernah mau masa depan kita, mimpi-mimpi kita itu diatur oleh orang lain. Tetapi biarkan orang itu tidak percaya. Dan tidak akan banyak orang yang bisa percaya ketika mimpi kita itu tinggi, teman-teman. Karena apa? Patokan yang mereka lihat adalah kondisi kita saat ini. Tetapi ketika kita punya tekad yang kuat, disertai dengan permohonan dalam doa, dalam ucapan syukur yang tadi saya katakan, maka mimpi itu bisa menjadi kenyataan seperti yang Yusuf alami. Jadi, yuk teman-teman, yuk kita belajar dari Yusuf deh, gitu. Bahwa dia tidak takut, sekalipun dia harus dimusuhi, dia tidak takut. Karena apa? Yang jalani kita, yang dapat pun kita, yang mau gagal pun kita sendiri. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Jadi kalau orang lain mau tetap ada di posisi seperti itu, mau menjatuhkan kita, ya biarkan mereka itu ada di posisi itu. Tetapi bagi kita, ya ini hidupku, tanggung jawabku, masa depanku. Jadi ya percayailah Tuhan yang memberi hidup. Tuhan yang menuliskan masa depan kita. Dan kita menikmati prosesnya itu. Disalahpahami, tidak dipercayai, ya kan? Dianggap halu. Ya, abaikan itu dulu. Karena kita punya mimpi itu. Kita yang punya mimpi itu. Bukan orang lain. Nah, next. Poin terakhir yang mau saya gambarkan mengenai harapan. Kita buka sama-sama di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yuk kita ulangi lagi ya untuk membaca di ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon, ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi teman-teman, ini yang dikatakan Alkitab mengenai sebuah harapan. Dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan itu akan diberkati. Berkat seperti apa yang didapatkan? Itu dijelaskan di ayat ke-8 tadi.
Bahwa ia itu seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bisa ya teman-teman membayangkan kehidupan kita nih gitu. Kita deket sama Tuhan. Kita deket sama sumbernya. Ya sama dengan pohon itu yang ada di tepi aliran air. Dia enggak kekurangan air, teman-teman. Karena apa? Yo akarnya ke sana, ke air. Dia paling rimbun, dia paling hidup, dia yang menghasilkan buah. Kita enggak bicara besarnya pohon. Kita tidak bicara lebarnya dia, godenya dia. Enggak. Pohon kan di tepi aliran air ini banyak, bentuknya kan macam-macam. Jadi bersyukurlah dengan bentuk kita sendiri-sendiri ini loh. Tanpa harus mengganggu, tanpa harus noleh kanan kiri, wah pohonnya kok lebih besar ya gitu. Sama-sama nih di tepi aliran air. Kita tidak perlu memusingkan bahwa wah pohon itu besar sekali, pohonku kok kecil. Kamu hidup enggak tapi? Nah itu pertanyaannya. Ketika kita hidup, kita itu dekat sama Tuhan, kita dialiri air kehidupan itu yang membuat kita dapat berbuah. Nggak harus pohon besar-besar kok untuk berbuah. Pohon kecil aja di tepi aliran air pun bisa berbuah. Bisa berdampak di sekitarnya. Kan enggak semua gereja itu kaya. Enggak semua gereja itu spektakuler tampilannya. Gereja yang di desa-desa kan ada. Di pelosok kan ya ada. Jadi kalau kita sibuk untuk memandang kepada, wah gerejanya gede banget deh. Wih pelayanannya besar banget deh. Kita akan menjadikan kita lupa untuk mengucap syukur. Dengan apa? Keberadaan kita ini. Kamu bergereja, gerejamu juga bertumbuh, kamu juga luar biasa, kamu menghidupi banyak orang di tengah mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan. Tetapi yang firman katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan apa? Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ngalami kan berarti. Kan dikatakan bahwa loh pohon ini ngalami masa kering itu. Masa kering itu ngalami. Ngelewati itu. Tapi enggak khawatir. Karena apa? Lah yang kita andalkan Tuhan. Karena apa? Harapan kita itu kita taruh pada Tuhan. Tuhan, kalau aku jatuh, jatuh kabeh. Berapa orang ini di belakangku? Jatuh kabeh ini Tuhan. Tapi ketika kita ngomong kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, berarti kita letakkan hidup kita itu. Doa. Jalan. Teman-teman, percayalah, firman ini tuh bukan hanya untuk para pendengar, tapi untuk yang membagikan juga, ya kan? Terus diingatkan. Doa, andalkan Tuhan. Yang tidak mungkin yang dikatakan kering, dijadikan berbuah. Jadi, 3 hal itu teman-teman yang mau saya bagikan pada sesi pertama ini, bahwa yuk, milikilah keinginan yang ada patoknya, ada batasnya, teman-teman. Miliki keinginan yang ada patoknya, ada batasnya. Karena kalau kita mengikuti dunia, dunia itu tidak ada batasnya. Kita akan terus berusaha menggapai lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Dan kita lupa untuk menoleh ke bawah. Bahkan kita lupa sama yang ngasih, yang mewujudkan keinginan ini. Ketika kita menggapai, kita taunya bahwa ini usahaku. Ini karena kekuatanku. Ini semua karena aku yang berjuang. Kita lupa bahwa ada Tuhan, karena ada Tuhan. Karena apa? Ya dengan kekuatan kita aja kita bisa nyampe itu kok. Kita bisa dapat keinginan kita kok. Buat apa ada Tuhan? Benar ya teman-teman. Tuhan itu untuk sesuatu yang tidak bisa kita gapai.
itu menjadikan kita meniadakan Tuhan. Bahwa ketika kita menggapai, iya, kita menggapai apa yang kita, dan kita memperoleh itu. Tapi yang namanya kesehatan, keamanan, perlindungan, kalau bukan Tuhan yang ngasih, tidak ada satu orang pun yang bisa ngasih itu dalam kehidupan kita. Pagernya itu loh. Ketika pagar satu aja ditarik, kesehatan, habis kehidupan kita. Duitmu tidak akan bisa memberikan kesembuhan. Mau bayar berapa M sampai berapa T, semua itu terbatas. Wah, kita kalau mau menceritakan itu banyak pengalaman yang kita lihat sendiri dari teman-teman kita dalam pelayanan. Kaya raya. Mau ngejoki duit seberapa banyak pun tidak bisa kok membeli yang namanya sehat. Tempat tidurmu mau sebesar apa, senyaman apa, enggak bisa tuh memberi yang namanya tidur nyenyak. Ya kan? Kita sering mendengarlah kata-kata seperti itu. Jadi yuk pahami bahwa keinginan kita itu harus ada batasnya, harus ada patoknya. Dan di dalam kita menginginkan, berdoa, mengharapkan sesuatu itu, yuk tetap libatkan, masukkan yang namanya ucapan syukur. Karena kita itu masih bernafas, kita masih bisa berjuang, kita masih ada saat ini. Itu tuh kita perlu mengucap syukur. Dan yang kedua, kita tahu mengenai mimpi. Tidak banyak orang akan paham dengan setiap apapun yang kita kerjakan. Bahkan dibilang, enggak mungkin berhasil. Wah, enggak bisa. Wah, kamu begini, begitu. Tetapi yang menjalani kehidupan kita itu kita sendiri. Yang akan merasakan suksesnya, gagalnya itu kita sendiri, teman-teman. Jadi jangan pernah mau untuk diatur oleh orang lain. Tapi nyatakan semuanya itu, mimpi kita itu kepada Tuhan. Simpan di dalam hati bahwa ya, aku akan sampai titik itu kok. Minta. Kemarin ketika kita kumpul di Semarang bersama para hambanya itu, diingatkan satu hal bahwa ayo minta. Kadang itu kita merasa bahwa kita itu tidak perlu minta apapun ke Tuhan. Tuhan kan tahu kita itu butuh apa. Tetapi kan di firman dikatakan, mintalah segala sesuatu. Kita disuruh minta, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk minta. Dan kita lihat bahwa setiap clue yang Tuhan kasih, pola kita kan berbeda yang saya gambarkan tadi. Ya kita harus kenali itu. Pergerakanku kalau enggak pas, Tuhan itu enggak suka. Kok tiba-tiba kosong, tiba-tiba hampa, tiba-tiba enggak pengen ini, enggak pengen itu. Ada apa Tuhan gitu? Yang salah apa? Nah itu pribadi teman-teman. Masuknya itu ranah pribadi. Jadi Yusuf ini masuknya ranah pribadi. Tidak ada yang mengerti. Tetapi dia tetap berjalan dalam mimpinya itu. Dan yang terakhir mengenai harapan bahwa yuk teman-teman kita andalkan Tuhan. Taruh harapan kita itu kepada Tuhan. Maka kita itu akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Melewati masa kering, tetapi kita tidak khawatir ketika masa kering itu datang. Dan bahkan dikatakan bahwa tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Jadi ingat teman-teman, bagaimanapun keberadaan kita, kita harus tetap menjadi berkat buat orang lain. Benar ya? Ketika dikatakan bahwa yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ingat teman-teman, setiap berkat, setiap hal baik yang ada dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk menjadi selang. Apa itu selang? Menjadi saluran berkat buat orang lain. Tidak bicara nominal, tidak bicara banyak sedikit, tetapi
tetap jadi berkat. Mau sedikit, mau banyak. Dikatakan bahwa menghasilkan buah. Yang namanya buah itu harus bisa dinikmati orang-orang di sekeliling kita. Kalau tidak bisa dinikmati orang sekeliling kita, itu akan busuk di dalam diri kita. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Shalom, Tuhan berkati.